warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari UAS kelompok 2 MD2C yang membawakan tema judul Banjir Mampang pada 19 Februari 2021. Saya akan membacakan pembagian kelompok UAS. Yang pertama ada operator yang dibawakan oleh Dinda, yang kedua moderator yang dibawakan oleh saya sendiri, Ahmad Faiz, yang ketiga ada pengertian bencana alam yang akan disampaikan Dealita, selanjutnya pengertian banjir yang akan disampaikan Salsa, selanjutnya sebab akibat terjadinya yang disampaikan oleh Zudi, selanjutnya penanggulangan banjir di wilayah Mampang yang disampaikan oleh Lilis, selanjutnya penyebab latar belakang terjadinya banjir yang akan dibawakan Faisal, selanjutnya menjelaskan data dalam bentuk presentase atau grafik frekuensi dan data korban yang akan disampaikan oleh Hanum, selanjutnya dampak kerusakan setelah banjir yang akan dibawakan oleh Sufi, selanjutnya tanggapan bantuan dari pemerintah yang akan dibawakan oleh Amel dan Adam, yang terakhir kesimpulan dan saran yang akan dibawakan oleh Nabila. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Contohnya adalah kelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan atau lahan. Karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Menurut Purnomo, bencana adalah suatu situasi yang kedatangan tidak terduga oleh kita sebelumnya, di mana dalam kondisi itu bisa terjadi kerusakan, kematian bagi manusia atau benda-benda maupun rumah, serta segala perabot yang kita miliki, dan tidak menutup kemungkinan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk mati. Berikut pengertian banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah suatu keadaan di mana suatu daerah tersebut tergenang atau terendam air dalam jumlah yang sangat besar. Dan hujan juga dapat diprediksi melalui curah hujan yang sangat tinggi atau aliran air. Namun, kadangkala hujan juga datang secara tiba-tiba oleh badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Sebab akibat terjadinya banjir. Kawasan Mampang Perapatan dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak Jumat 19 Februari dini hari. Camat Mampang Perapatan Jaharudin menjelaskan banjir ini terjadi karena tingginya kiriman air sungai dari hulu yang melintasi kawasan Mampang, sehingga mengakibatkan beberapa jalan sulit dilalui oleh kendaraan dan beberapa rumah terendam. Bagaimana cara menanggulanginya? Penanggulangan
Cara penanggulangan banjir di wilayah Mampang. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, karena perilaku tersebut dapat berpotensi untuk menyebabkan banjir. Yang kedua, kita bisa menanam tanaman di sekitar rumah kita. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk membuat lubang biopori atau sumur serapan di sekitar rumah kita. Yang keempat, kita dianjurkan untuk melapor permasalahan seputar banjir melalui QLU application. Aplikasinya itu QLU application gitu. Kemudian ada yang terakhir, ada mengunduh aplikasi seputar banjir agar kita senantiasa waspada pada saat banjir belum meluap tentunya. Penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, curah hujan tinggi. Dengan tingginya curah hujan yang terjadi, maka akan berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Dan apabila air tersebut tidak secara sempurna dapat segera diserap tanah atau dialirkan ke sungai, maka akan berbahaya dan bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Penyebab terjadinya banjir yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan sudah pasti akan memberi dampak buruk bagi lingkungan. Yang ketiga, penebangan hutan. Hal ini juga sudah menjadi hal yang cukup penting diperhatikan, mengingat pohon memiliki fungsi dalam menyerap air yang jatuh ke tanah. Apabila air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan meningkatkan resiko banjir, terutama jika pusat dari banjir tersebut ada di perbukitan. Yang keempat, bangunan di daerah resapan air. Ketika banyak sekali bangunan penduduk di daerah yang seharusnya menjadi lokasi resapan air, maka akan berpotensi menimbulkan aliran air yang besar dan sangat kencang ketika hujan deras tiba. Kondisi tersebut dapat seakan-akan membuat lokasi permukiman dan jalan-jalan yang seharusnya menjadi resapan air seakan-akan sebuah selokan yang justru mempercepat laju dari aliran air hujan tersebut, dan yang pasti dalam volume yang besar. Yang kelima, faktor tinggi rendahnya daratan. Faktor tinggi rendahnya daratan juga menjadi faktor yang sangat besar dalam menjadi penyebab terjadinya banjir. Mengingat ketika air turun dari daratan yang lebih tinggi, tentunya akan semakin laju ketika menuju ke bawah. Hal tersebut harus diwaspadai karena kuatnya arus air tersebut bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah. Grafik frekuensi atau presentasi data korban. Berdasarkan grafik frekuensi data korban banjir di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dinyatakan bahwa tidak adanya korban jiwa di daerah tersebut. Bagaimana dampak setelahnya? Ada banyak dampak dan kerusakan yang terjadi akibat banjir. Berikut mungkin beberapa dampak dan kerusakan yang terjadi setelah banjir. Yang pertama, ada masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Yang kedua, ada kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi. Di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Yang ketiga, ada sulitnya air bersih. Apabila banjir datang, jumlah air bersih pun
otomatis berkurang, padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Yang keempat, ada aktivitas warga terhambat. Terhambatnya aktivitas warga menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat kondisi ini melanda. Dampak banjir bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Yang terakhir ada muncul korban jiwa. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah yakni munculnya korban jiwa. Hadirnya korban jiwa sebagai dampak banjir bandang seringkali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tak terprediksi. Demikian tadi beberapa informasi mengenai dampak bencana banjir Indonesia. CNN Indonesia melansir, curah hujan tinggi sejak Jumat tanggal 19 malam membuat sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir pada Sabtu tanggal 20. Salah satunya adalah kawasan Kemang Selatan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang terendam banjir sekitar 100-150 cm. Yadi selaku Ketua RT 06 RW 2 Kemang Selatan mengatakan air mulai menggenangi wilayahnya sejak pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Warga yang masih terendam banjir di daerah sini mencapai 15 kakak dan 1 blok kos-kosan, sedangkan untuk warga kompleks 79 sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman, kata Yadi. Dan keterangan resmi, evakuasi warga kemudian dilakukan dengan bantuan 15 personil Satgas Bencana Korps Marinir TNI Angkatan Laut dilengkapi dengan 2 unit perahu karet beserta mopel, 8 dayung, 15 swim vest, dan 1 kendaraan truk SC untuk mobilisasi. Banjir di Mampang Perapatan dan Kemang telah terjadi sejak Kamis tanggal 18, namun kondisi tersebut diperburuk dengan curah hujan yang tinggi jelang akhir pekan. Pada Kamis tanggal 18, Camat Mampang Perapatan Jaharudin mengatakan banjir menggenangi sejumlah titik, yakni Jalan Kemang Raya RW 4 Kelurahan Bangka, Kemang Utara, Pelamampang, Pondokarya, Pondok Jaya, dan Tegal Parang. Jaharudin menyebut genangan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi ditambah luapan Kali Rukut dan Kali Mampang. Curah hujan tinggi tercatat pada alat ombrometer yang terdapat di kantor Kecamatan Mampang Perapatan. Lalu dampak dan kerusakan yang terjadi setelah banjir di daerah Mampang, yaitu penghuni indekos Al-Barokah di Jalan Pondok Jaya, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, diungsikan akibat banjir setinggi 1,5 meter yang merendam permukiman warga di lokasi itu sejak Sabtu dini hari. Petugas Damkar DKI Jakarta mengerahkan 2 unit perahu dilengkapi alat bantu untuk membantu evakuasi warga dan anak-anak di indekos itu. Menurut Bima, banjir sudah terjadi pukul 2 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian sekitar 30 cm. Air terus naik seiring meluapnya Kali Mampang yang berada di pinggiran Jalan Pondok Jaya. Banjir setinggi 50 cm tersebut juga mengakibatkan jalan raya terendam dan memaksa pengendara untuk memutar balik, serta kemacetan panjang di kawasan depan Pejaten Village. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap banjir tersebut? Berikut beberapa tanggapan pemerintah mengenai banjir yang terjadi di daerah Mampang, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2021. Yang pertama, pemerintah akan mengevakuasi masyarakat yang terkena banjir di sekitar wilayah yang jauh dari tempat banjir tersebut. Lalu yang kedua, pemerintah juga menyediakan peralatan sandang pangan yang akan digunakan untuk masyarakat dalam evakuasi. Lalu yang ketiga, pemerintah juga menyediakan tempat evakuasi sementara. Lalu yang keempat, pemerintah juga menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemerintah akan memperbaiki tanggul atau jembatan atau rumah-rumah dan jalanan yang mungkin rusak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan bencana banjir sangatlah rawan dan banyak terjadi di berbagai daerah di negeri kita. Misalnya saja di kota Jakarta, Bandung, kota Bogor, dan kota-kota lainnya yang tidak kalah besar dan banyak memakan korban.
Sebenarnya penyebab utama dari bencana banjir itu adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Misalnya, ada saja penebangan pohon secara liar di hutan, maka itu juga menjadi penyebab datangnya banjir. Kemudian, adanya pembuangan sampah sembarangan sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat, maka terjadilah banjir. Cara yang paling efektif untuk mencegah banjir adalah dengan adanya sikap atau perilaku manusia untuk menjaga kebersihan lingkungan hidupnya. Dan cara yang efektif untuk menanggulangi ketika terjadi banjir adalah membuat rumah akrab dengan banjir. Saran dari kami, marilah kita menjaga lingkungan ini atau lingkungan hidup kita agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, semisal banjir ataupun hal-hal yang buruk. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan juga merupakan kewajiban bagi kita agar terhindar dari bencana banjir yang akan membawa bencana-bencana lainnya, seperti bencana kematian yang diakibatkan penyakit yang menyerang saat banjir. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2 yang bertemakan judul Banjir Mampang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.